Oke, masuk pada materi kedua kritik dan esai, yaitu struktur kritik dan esai. Nah, teks kritik dan esai berdasarkan fungsinya dapat dimasukkan dalam genre teks eksposisi. Kalian pasti masih ingat kan fungsi teks eksposisi? Fungsi teks eksposisi yaitu untuk menyampaikan pendapat atau argumen. Sehingga struktur teks kritik dan esai sama dengan struktur teks eksposisi, yaitu ada pernyataan pendapat atau tesis, argumen, dan penegasan ulang. Dalam teks kritik, pernyataan pendapat atau tesis yang disampaikan adalah hasil penilaian terhadap sebuah karya. Lalu, argumen yang tersaji pada teks kritik berupa data-data objektif dalam karya sastra, serta alasan-alasan yang logis. Kemudian ada penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks kritik dapat berupa ringkasan atau pengulangan tesis, namun dalam kalimat yang berbeda. Nah, ini contoh struktur kritik. Ada pernyataan pendapat. Dalam kutipan teks ini, pernyataan pendapat berupa hasil penilaian terhadap karya. Kemudian ada argumen atau pendapat dari kritikus. Hal-hal yang dikritik di sini memiliki alasan-alasan yang logis dan data-data yang objektif. Lalu ada penegasan ulang. Penegasan ulang pada kutipan teks ini berupa ringkasan atau pengulangan tesis dalam kalimat yang berbeda. Lanjut pada contoh struktur teks esai. Nah, pada teks esai, pernyataan pendapat atau tesis yang disampaikan adalah pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorotinya. Kemudian ada argumen yang disajikan berupa alasan logis yang subjektif. Jadi, menurut pandangan dari esais. Lalu ada penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks esai juga berupa ringkasan atau pengulangan kembali, namun dalam kalimat yang berbeda. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan kritik dan esai. Kaidah yang pertama menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Apa itu persuasif? Pernyataan persuasif ialah pernyataan yang bersifat membujuk secara halus. Contoh di sini yaitu, oleh karena itu, berhadapan dengan novel model ini, kita, pembaca, mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jejalan pikiran yang berpretensi pada sejumlah horizon harapan. Bukankah banyak pula novel kanon yang peristiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Nah, pernyataan pada bukankah banyak pula novel kanon tersebut berupa pernyataan yang bersifat membujuk secara halus, sehingga termasuk dalam pernyataan persuasif. Kaidah yang kedua, menggunakan pernyataan berupa fakta. Pernyataan berupa fakta berguna untuk mendukung atau membuktikan kebenaran dari argumentasi penulis atau penuturnya.
Pernyataan ini bisa pula diperkuat oleh pendapat ahli yang dikutip, ataupun dengan pernyataan-pernyataan pendukung yang bersifat menguatkan. Kaidah yang ketiga, menggunakan pernyataan bersifat menilai atau mengomentari. Jadi, dalam teks kritik dan esai memiliki pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari sebuah karya atau objek, fenomena, dan yang lain. Kaidah yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahas. Misal, topik berkaitan dengan novel, dan istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Misalnya, narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, biografi, dan alur. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Apa sih arti kata kerja mental? Kata kerja mental ialah bentuk kata kerja yang merupakan respon atau reaksi atau sikap atau tanggapan atas perbuatan, pengalaman, atau perihal keberadaan atau eksistensi sesuatu. Nah, hal ini berkaitan dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Contoh dari kata kerja mental yaitu memendam, mengandalkan, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Seperti itu. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan?